Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pemrograman berorientasi objek. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat aplikasi pengolahan data mahasiswa dengan menggunakan NetBeans. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari video 1 dan video 2. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat aplikasi pengolahan data mahasiswa sampai dengan menu save dan menu delete. Nah, jadi tampilan yang sudah kita buat adalah kita bisa memfungsikan menu save. Jadi kalau misal saya masukkan data saya masukkan dari NPM, nama, program studi, semester, dan angkatan. Dan saya tekan tombol save. Oke. Data berhasil disimpan dan berikutnya dari data tersebut saya klik. Pada saat saya klik, data muncul di bagian form dan kita bisa memfungsikan tombol delete. Ya, jadi kalau seandainya saya klik langsung ada tulisan data berhasil dihapus. Oke. Dan berikutnya kita akan memfungsikan tombol update dan tombol exit. Dan sebelumnya saya mengingatkan kembali, jadi di tombol insert saya sudah menerapkan ada coding insert, dan di coding insert yang pertama di video 1 saya tambahkan komentar karena memang posisi load table dan kosong belum kita fungsikan. Jadi komentar ini kita buang ya. Komentar ini kita buang, jadi kita fungsikan load table. Karena kalau seandainya kita pakai backslash atau slash 2 kali ya, maka coding tersebut tidak berfungsi. Jadi ini saya buang ya, saya fungsikan coding load table dan kosong. Dan jika ada kendala dalam penggunaan toolbarnya, jadi kita bisa melakukan setting data. Jadi kalau seandainya ada beberapa panel atau bagian yang tidak muncul, maka kita bisa menampilkannya dengan memilih window dan kita atur dengan memilih reset window ya. Dan jika ada kendala di bagian tampilan seperti di bagian tombol desain atau source atau history yang tidak muncul, maka kita bisa mengatur di bagian view ya, view toolbar untuk menampilkan. Jadi ada juga bagian dari show editor toolbar. Jadi kalau misalnya saya hilangkan ya, maka tampilan desainnya tidak muncul di sini. Jadi desain, source, dan lain-lain ya. Nah, pada saat saya tampilkan, oke. Jadi source, design, history muncul secara otomatis. Oke, dan berikutnya saya klik desain ya, kita menuju ke tampilan dan saya tambahkan tombol update. Lalu saya tambahkan di bagian button ya, di bagian button saya akan membuat tombol exit. Nah, yang perlu diingat ya, untuk tombol exit codingnya sangat mudah ya. Jadi saya tambahkan saja, klik kanan, saya atur event dan pilihannya action perform. Di bagian tengah ya, jangan lupa ini ada tanda tutup kurung kurawal. Jadi sebelum tanda tersebut saya masukkan codingnya. Saya tambahkan coding dispose, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Ini merupakan coding untuk keluar dari tampilan window atau pada saat di run ya. Nah, ini saya save. Dan untuk update ya, untuk update saya tambahkan coding. Kita lihat dulu codingnya. Jadi untuk update atau mengedit data, kita bisa menggunakan fungsi dari update. Jadi update mahasiswa set npm ya, kutip 2, terus kita gunakan txt underscore npm get text. Berikutnya untuk nama ya,
sama penerapannya, txt underscore nama. Berikutnya untuk prodi, karena kita menggunakan dengan tipe list menu ya, list menu atau tipe Dropbox ya. Ini ya, combo box. Maka kita harus menerapkan get select item ya. Dan berikutnya ini juga sama, get text digunakan untuk tipe dari text field. Oke, jadi update mahasiswa merupakan nama table, npm merupakan kolom yang ada di dalam database ya, txt underscore npm merupakan form yang ada di bagian depan, nama merupakan kolom di database, jadi yang bagian depan ya, prodi, semester, ini merupakan kolom di database, sedangkan txt underscore semester underscore angkatan, txt underscore prodi, ini merupakan tampilan yang ada di form. Jadi ini saya copy terlebih dahulu. Jadi saya masukkan codingnya di bagian update ya. Dan jangan lupa klik kanan penerapannya event, action, action perform. Dan saya tempatkan di bagian tengah ya. Oke, saya pindahkan. Dan saya input data ya. Saya mulai menerapkan tombol yang pertama kali ya, save ya. Saya input data, saya masukkan save, penyimpanan berhasil, data muncul secara otomatis. Dan pada saat saya ingin menghapus ya, saya klik delete. Ini ya, berhasil dihapus. Oke, dan berikutnya pada saat saya ingin memfungsikan update ya, saya klik satu bagian. Ini ya. Nah, pada saat diklik, data muncul secara otomatis di bagian form dan saya ganti ya. Jadi fungsi untuk update itu untuk mengganti data. Jadi misalnya saya ganti oke. Atau saya ganti juga misalnya semesternya semester 4 ya. Saya pilih update, jangan lupa tombolnya update. Karena kalau kita tekan tombol save maka data itu terisi secara otomatis. Jadi fungsinya saya klik, ini ingin saya ganti di bagian formnya, lalu saya pilih update. Ini ya, data berhasil diedit atau diupdate. Perubahannya bisa kita lihat ya di bagian tampilan JTable. Oke. Nah, untuk update yang perlu diingat ya, update di sini berfungsi untuk mengganti bagian yang ada di form, jadi di bagian nama, di bagian prodi maupun di bagian angkatan. Tapi tidak berlaku di npm karena settingan codingnya kita tidak mengupdate berdasarkan primary key. Nah, begitupun pada saat kalian insert, kalau seandainya 008 ini sudah kita masukkan, tiba-tiba kalian masukkan lagi, kalian ingin menambah data dengan primary yang sama, maka ada tulisan duplikat. Jadi duplikat key, artinya bukan codingnya yang salah, tetapi ada primary atau data di npm yang sama. Jadi intinya kita harus mengisi data dengan npm yang berbeda, dan kita bisa mengganti data dengan mengganti semua form kecuali untuk bagian npm. Dan yang terakhir kita terapkan tombol exit. Jadi exit ini berfungsi untuk keluar dari tampilan window atau tampilan outputnya. Oke, demikian materinya. Jadi dari video 1, video 2, dan video 3 kita sudah membuat aplikasi pengolahan data mahasiswa. Dan selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.